Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ada profit? Saya harap Bapak Ibu dapat profit semua ya hari ini ya. Dan ya, marketnya memang nyebelin ya. Pagi-pagi sempat turun dulu. Dan saya sudah sempat warning juga di grup kalau pagi-pagi hati-hati ya. Kita tunggu sampai sesi 2, dan sesi 2 ternyata lumayan dia rebound, pam. Cakep lah pokoknya. Ya nggak sampai sesi 2 kayaknya. Jadi tengah-tengah menjelang sesi 1 akhir dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang bagus. Dan hari ini hampir rata-rata rekomendasi kita kemarin jalan ya. Rekomendasi kita jalan lumayan, naiknya lumayan signifikan bahkan ya. Especially di Tekim dan saudari YNKP. Wow, itu keren banget hari ini. Terus belum lagi yang beberapa yang kita buy on weakness kemarin. Tapi satu yang hari ini kemarin sempat saya ulas, saya rekomendasikan, tapi saya tidak masukkan ke dalam rekomendasi utama. Cuma saya singgung ini potensi, ini pada dasarnya masih oke. Tapi ya karena saya nggak suka chartnya, dan saya bukan nggak suka chartnya, saya nggak suka pergerakannya karena pergerakannya terlalu slow. Dan BAM hari ini ambiar habis-habisan. Emitennya Indofood dan ICBP ya, itu saya udah bilang saya kok kurang suka memang, karena saya sebenarnya saya pengen rekomendasikan di hari Senin ya. Di hari Senin saya pengen rekomendasikan tanggal 27, bukan hari mau rekomendasikan di tanggal hari Jumat ya, bahkan hari Jumat tanggal 27 Agustus saya mau rekomendasikan, terus nggak jadi. Saya baru ngomong di hari Senin, coba silakan dipantau, tapi saya kasih alasan kenapa saya nggak rekomendasikan dari Jumat, padahal catatan sudah ada ya kan. Saya selalu buat catatan ini, dan karena saya kasih alasan, dan hari ini bener ngambek chartnya ngambek, Indofoodnya ngambek. Ini saya kasih lihat chartnya ya. Ini kacau banget sih. Saya udah bilang, saya kok kurang cocok sama ini, karena ini yang bikin saya nggak cocok tuh karena pergerakan dia itu naik turunnya itu slow banget ya, cuma 2%-an, sedangkan saya senengnya cari yang sekitar 4-5%. Jadi dapat profit 4%, 5% gitu. Nah, kayak Tekim hari ini, YNKP hari ini kan lumayan banget tuh. Nah, ya kayak gini dah, langsung BAM. Kayak kena sikat gitu loh. Dan nggak main-main. Dia kan memang selama ini memang, nah ini ya saya juga mau kasih contoh juga ya. Ini salah satu kenapa kita trend follower, dan kenapa saya ada satu garis ungu, dan salah satu alasan kenapa chart logo Winner Stocks, atau mungkin Bapak Ibu kalau aware, kita banyak postingan Instagram saya dengan warna ungu ini adalah warna utama ya, warna ungu utama. Sampai ada yang bilang, Pak Erwin senang warna ungu ya. Bukan masalah ya gimana ya, kebetulan saya lihat saya susun di chart ini, warna ungu adalah warna yang cukup kontras gitu, dan saya juga ya karena saya juga suka warna ini cukup bagus gitu ya, ungu ini cukup bagus, dan kalau dilihat juga jelas gitu loh, orang juga banyak lihat. Cuma itu aja sih, bukan favorit apa. Dan ini warna ini chart, ini garis ini adalah garis kuat banget gitu, garis utama yang cukup kuat, yang memang saya desain juga garis ini. Dan selama dia nggak mampu berjalan di atas ini, itu saya anggap sebagai area downtrend. Jadi saya bagi dua dunia ini ya, dua dunia. Winner Stocks membagi dua dunia, antara dunia yang uptrend dan dunia yang downtrend dari satu garis ini. Nah, kalau dia bisa naik di atas garis ini, berarti ini pada dasarnya trennya bagus, potensial bagus, dan akan uptrend. Dan kalau sebaliknya, kalau dia balik turun di bawah garis ini, sudahlah, jangan ditahan-tahan lagi lah. Mending jualan dulu aja. Dan BAM hari ini kita juga lihat Indofood beberapa kali nggak kuat naik sampai sini, dan nggak kuat naik, dan dia turun, nggak kuat naik, turun, nggak kuat. Ini sama mirip kayak hari ini kan, langsung nggak main-main. Ini juga sempat turun, tapi dia masih di atas, tapi begitu dia jebol, udah deh, turun. Ini juga sama, begitu dia turun, bam. Dan hari ini jebret langsung turun kembali ke areal support asal ya.
Ya, itulah. Begitu nurutnya Indofood ya. Sama satu lagi ICBP. Nah, ICBP lihat, ICBP bahkan naik aja nggak berani. Lucu kan? Ya ini sama kayak Indofood nasibnya ya, naik, bam, langsung kehantem. Ini kena, langsung besoknya turun lagi. Ini bahkan nggak sampai kena, dia udah turun lagi ya. Ya itulah. Jadi itu kekuatan the power of V line ya, kita punya victory line. Jadi ini jadi saya punya maskot. Jadi paling gampang lihat tren ya, seorang trend follower di winner stock tuh gampang. Lihat aja pokoknya selama ada di atas V line hold gitu umpama gitu ya. Nah, itu di daily ya. Jadi kalau daily ada di atas V line hold. Jadi kalau saya lihat ini gampang cari patokannya ya. Bapak Ibu silakan nonton saya punya video trend follower, saya punya video kemarin saya juga buat tentang swing. Bagaimana caranya kita ride the wave of uptrend ya, wave uptrend. Ya, mungkin kita nggak panjang hari ini, saya nggak bikin video panjang. Beberapa kali kita bikin video panjang, jadi hari ini singkat aja ya. Dan kondisi market pada dasarnya sesuai sama prediksi kita. Harapan saya dia menutup bulan Oktober ini dengan baik, mengawali bulan September juga dengan baik, dan sehingga menjadikan ini sinyal bahwa September mungkin tidak sesuai, mungkin tidak berjalan, tidak seburuk yang orang pikirkan. Orang bilang September tuh dari 9 tahun, dari 5 tahun seringnya merah. Ya, berharap saja kalau September ini, yang kali ini di 2021, adalah September yang ceria. Come on, ya kita doa sama-sama. Dunia di luar sana itu sudah dalam kondisi yang terpuruk ya dengan COVID-19. Please, semoga September ini bisa sedikit memberi harapan yang baik. Sehingga di menjelang akhir tahun IHSG bisa rally, bisa bagus ya. Nah, kita coba cek. Kita coba cek kompositnya kita. Ini bagus ya, dia ditutup di atas 144. Itu good news buat saya. Walaupun transaksinya naik, transaksi 11,568 triliun. Wow, big applause. Mendekati transaksi 20 harinya. Transaksi 20 hari rata-rata di 12,2 triliun. Nice kan? Dan asing membakukan net buy 634,4 miliar. Nice ya. Dan kita lihat kalau chart weekly-nya ini kelihatan jelas kalau IHSG kalau dia mampu naik, mungkin lihat yang ini. Kalau di atas selendang, dia sudah di atas high candlestick minggu lalu, dan kalau bisa naik di atas ini, saya rasa dia trennya akan positif ya. Akan positif di atas 6.263. Ya kita berharap lah ya, jangan sideways lagi lah. Ini udah mulai rebound lah. Kita lihat di weekly-nya juga asing juga memberikan signal yang akumulasi ya, akumulasi bagus. Dan ini cenderung trennya juga bagus ya. Dia dari sejak 2020 Oktober naik turun tapi cenderung nambah dia ya. Bagus lah ini. Dan dalam 20 candle terakhir asing membukukan net buy 17,4 triliun ya dalam 20 candle terakhir. Jadi saya lihat rata-rata akumulasi juga cukup bagus. Minggu ini aja sampai hari Selasa ini IHSG sudah 2,5 triliun net buy. Gampang ya bacanya ya, karena saya sudah ada chart di sini yang memperlihatkan berapa asing akumulasi atau enggak. Jadi mudah kok kita dengan kuantitatif tuh melihat data-data ini tuh gampang banget. Cuma tinggal bacain aja. Jadi nggak susah ya. Ya oke. Komposit analisa kita besok kalau dia bisa naik, lanjut naik, especially naik ke 6.263, lanjut ya. Sementara goal kita dia harus naik ke sini dulu deh. IHSG harus naik ke 6179 ya, 6179, selanjutnya ke 6263. Itu IHSG. Bagaimana dengan sektoralnya? Sektoralnya coba kita cek. IDX Basic. Wow, nice ya. Lanjut lagi. Nah, ini kalau dia bisa keluar dari areal ini sampai ke sini lah, dia bisa breakout, cakep lah ini, ya. Terus kemudian IDX Cyclicals, Consumer Cyclicals, naik lagi, bikin higher high. Jadi dia, ini swing,
pola trend swing yang bagus ya. Kemarin sudah saya kasih lihat contohnya. Dan ini tertahan di selendang dan dia rebound. Dan bener kan? Jadi begitu mudahnya kita menggunakan indikator-indikator dari selendang, skyline ya. Untuk melihat tren sangat-sangat presisi. Kemudian energi, sektor energi juga pelan-pelan walaupun bikin candle merah tapi dia membentuk high baru dan setidaknya close-nya dia masih di areal close kemarin. Jadi saya lihat trennya masih akan oke besok. Nah, kalau lihat kayak begini sih sejauh ini saya melihat trennya berpotensi menguat. Nah, sektor finance juga sama. Ya, dia juga buat doji, besok kalau dia rebound bounce lebih di atas high-nya 1400 kemarin, saya rasa juga bagus. Jadi lihat IHSG kayak gini, saya tren dalam 1-2 hari ke depan dia potensi bagus sih, rebound sih. Ini juga sama, tertahan di selendang, juga potensi naik lagi. Terus industri juga keren ya. Sempat breakout dan sayangnya dia turun, tapi saya lihat pada dasarnya trennya juga masih bahkan oke. Nggak apa-apa, ini biasa bikin galau. Ingat, ini adalah indeks ya, ini adalah indeks. Jadi kalau candlenya kayak gini harap dimaklumin saja. Infrastruktur, wow, silakan ya yang mau koleksi, saya sudah kode ini kemarin saham-saham telekomunikasi ya, silakan diatur strateginya. Kemudian consumer non cyclicals, nah ini dia belum mampu naik lagi, dia koreksi lagi ya. Sementara jauhi sektor ini dulu ya. Kemudian habis itu ada properti. Properti juga masih sideways, Bapak Ibu ya, masih sideways. Kita rasa masih not good lah ya. Jadi saya skip dulu sektor ini. Jadi ada 2 sektor yang saya skip, yaitu consumer non cyclicals dan properti. Yang lain saya pantau dan trading di dalam situ. Kemudian tekno, wah tekno udah mulai naik lagi ya. Silakan pantau. Hari ini Bukalapak kayaknya sempat naik 5%-an loh. Oke kan? Ya, makanya jangan dibenci ya, jangan dihujat ya. Pokoknya kalau kemarin-kemarin dihujat, sekarang mau beli kan gengsi, ya kan? Nah, kalau kita semua saham sama. Jangan terlalu benci dan jangan terlalu sayang. Pokoknya intinya kita trading saham itu pokoknya selama dia bisa kasih kita cuan, kita ambil. Kalau dia nggak kasih kita cuan, ya udah taruh dulu aja. Nggak usah sampai dihujat ya. Terus kemudian selain tekno ada trans. Sektor transportasi dan logistik. Koreksi, yes, tapi dia tertahan supportnya, harapan saya dia bisa lanjut naik. Ini pergerakan sih bagus sih. Naik, pullback, tertahan skyline, dan naik, terus dia pullback lagi, tertahan selendang, dan dia mulai konsolidasi untuk cari power untuk momentum untuk breakout. Jadi ini yang bagus nih sebenarnya ya, momentum untuk breakoutnya. Jadi harapan saya ketika dia breakout dengan kekuatan penuh, volume bagus, bam, bagus tuh terbang. Dan ya ini market review kita ya, saya lihat potensi dalam dua harian ke depan. Harapan saya minggu ini endingnya bagus lah, di atas 6.100, indeks di atas 6170-an lah harapan saya ya. Jadi di atas 6179, 6180. Harapan saya IHSG mampu naik di atas ini ya. Saya kasih garis ini aja di sini supaya nggak bolak-balik lihatnya. Ya, bisa naik di atas sini, wow, keren lah. Kita doain sama-sama ya, doain sama-sama IHSG dalam tren yang bagus. Alasannya apa? Salah satu alasan juga saya cukup optimis di bulan September adalah September ceria karena Indonesia di luar dugaan dalam kurun waktu hampir 2 bulan keluar dari COVID Delta, survive. Dan IHSG saya cukup optimis, Indonesia saya cukup optimis perekonomiannya akan mudah untuk growth lebih cepat karena punya demografi dan punya ekonomi yang saya bilang kuat ya, UMKM-nya juga lumayan kuat. Dan pemerintah juga proaktif banget. Jadi ya kita sama-sama dukung lah. Ya berjuang bareng-bareng. Potensi saya lihat IHSG di tahun 2022 bisa membukukan ekonomi yang positif nih, pertumbuhan ekonominya. Maksudnya konsisten, cukup konsisten ya. Oke. Ya, oke itu Bapak Ibu video kita market review. Terima kasih sudah nonton
Dan harapan saya besok kita bisa mendulang profit lagi ya. Marketnya bagus. Tapi jangan terlalu greedy juga, masuk bertahap. Karena apapun bisa terjadi ya. Tapi pada dasarnya lagi positif sih ini. Masih lagi positif. Ya, oke, itu dulu. Selamat beristirahat semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless.